Assalamualaikum. Nama Meisanda Nadiani, NPM 2021020322. Di sini saya akan menyimpulkan tentang zakat, tayamum, dan pemahaman imsak dalam puasa. 1. Zakat. Zakat adalah rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua sholat, ketiga puasa, keempat zakat, yang kelima naik haji bila mampu. Zakat adalah sejumlah harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti miskin, fakir miskin, musafir, dan yang lainnya sesuai dengan syariat Islam. Zakat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan pada saat bulan puasa untuk mensucikan diri. 2. Zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan untuk mensucikan harta yang kita miliki. Kedua zakat tersebut memiliki perhitungannya masing-masing. Hukum menunaikan zakat. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ibadah ini termasuk dalam rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur penting dalam syariat Islam. Oleh karena itu, hukum membayarkan zakat wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Selain ibadah wajib, zakat juga adalah kegiatan amal sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Syarat wajib zakat. 1. Islam. Zakat hanya dikenakan untuk agama Islam. 2. Berakal sehat dan baligh. 3. Dimiliki secara sempurna. Harta yang akan dizakatkan milik sendiri di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain atau harta tersebut disalurkan atas pilihannya sendiri. 4. Mencapai nizab. Nizab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jadi, harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nizab, maka kekayaan tersebut wajib dizakatkan. Keutamaan menunaikan zakat. 1. Merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. 2. Seseorang yang menunaikan zakat dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa meningkatkan keimanan dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Mendapatkan pahala yang besar. 4. Allah akan menghapus segala dosa yang dimiliki oleh seseorang yang membayar zakat. 5. Seseorang menunaikan zakat senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah dalam segala urusannya. 6. Harta yang dimiliki menjadi berkah, berkembang, semakin baik dan banyak. Tayamum. Tayamum merupakan tindakan bersuci dari hadas kecil atau hadas besar dengan pasir dan debu. Cara ini digunakan sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib. Untuk melakukannya, seorang muslim perlu mengetahui tata cara tayamum yang benar dan sesuai syariat. Tata cara berwudhu normalnya dilakukan sebelum mengerjakan sholat. Namun pada kondisi tertentu, misalnya sakit atau musafir, orang tersebut harus tetap mengerjakan kewajiban sholatnya, diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Syarat tayamum. Sulit menemukan air. Jika seorang muslim tidak menemukan air di lingkungan sekitar. 2. Menggunakan debu yang suci, yaitu debu yang tidak mengandung najis. Perlu diingat, debu yang dipakai tayamum debu musmal, tidak diperbolehkan digunakan berulang kali. 3. Mengerti tata cara tayamum. Seorang muslim yang hendak melakukan tayamum perlu mengetahui bagaimana tata cara yang benar menurut syariat Islam. 4. Tata cara tayamum dilakukan dalam waktu sholat. 5.
Mengetahui arah kiblat sebelum melakukan tayamum. Tata cara tayamum. 1. Siapkan debu yang bersih. Gunakan debu yang berada di tembok, kaca, atau tempat lain yang dirasa bersih. 2. Menghadap kiblat. Digunakan menghadap kiblat, lalu letakkan telapak tangan pada debu dengan posisi jari-jari kedua telapak tangan dirapatkan. 3. Membaca niat. Dalam keadaan tangan masih diletakkan di tembok atau debu, lalu ucapkan basmalah dan niat. Nawaitu tayammuma li istibaghati sholati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 4. Usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah. Hal ini dianjurkan, yaitu berusaha meratakan debu pada seluruh bagian wajah. 5. Telapak tangan menyentuh debu. Letakkan kembali telapak tangan pada debu. Kali ini jari tangan direnggangkan, lalu tengadahkan kedua telapak tangan dengan posisi telapak tangan kanan di atas tangan kiri. 6. Telapak tangan menyentuh lengan hingga siku. 7. Mengusapkan kedua telapak tangan. Pertemukan kedua telapak tangan dan usap-usapkan di antara jari-jarinya. 8. Membaca doa bersuci. Perkara khusus yang dapat membatalkan tayamum. Para ulama telah bersepakat apabila seorang yang telah bertayamum kemudian mendapati air, maka batallah tayamumnya. Hal ini mengingat tayamum hanya bersifat sebagai pengganti wudu karena adanya sebab, yakni ketiadaan air. Maka ketika sebabnya sudah hilang, seseorang tersebut harus membatalkan tayamumnya dan melakukan wudu dengan air tersebut, dan ia tidak boleh mengerjakan sholat hingga berwudu terlebih dahulu. Apabila orang tersebut tetap mengerjakan sholat tanpa membatalkan tayamumnya, maka tidak sah sholatnya menurut kesepakatan para ulama. Pemahaman imsak dalam puasa. Di beberapa daerah di Indonesia ada peringatan baik azan maupun teriakan beberapa saat sebelum azan subuh dari masjid-masjid dan musola-musola sebagai pengingat telah datang waktu imsak. Waktu menahan diri dari berbagai hal yang bisa membatalkan puasa, khususnya makan dan minum. Masyarakat sudah maklum bila telah terdengar kata imsak dikumandangkan, mereka langsung menghentikan aktivitas makan dan minum. Sebagian masyarakat muslim memahami bahwa datangnya waktu imsak adalah awal dimulainya ibadah puasa. Pada saat itu, segala kegiatan makan, minum, dan lainnya yang membatalkan puasa harus dihentikan hingga datangnya waktu maghrib. Maka dalam mazhab Syafi'i ada namanya imsak, tapi imsak bukan lampu merah. Namun sebaiknya ketika waktu imsak tiba, berhentilah makan, bersihkan mulut, lalu sambil menunggu azan subuh baca Al-Quran, sehingga saat azan semua dalam kondisi bersih ketika sholat subuh. Kata Ustadz Abdul Somad menambahkan, waktu imsak itu bukan lampu merah, tetapi lampu kuning sebagai penanda saja. Siapa tahu ada yang kesiangan saat imsak, masih bisa makan meski sedikit sampai menjelang azan subuh. Waktu imsak yang sering kita lihat di jadwal-jadwal imsakiyah adalah waktu dibuat oleh para ulama untuk kehati-hatian. Dengan adanya waktu imsak yang biasanya ditetapkan 10 menit sebelum subuh, maka orang akan berpuasa lebih berhati-hati ketika mendekati waktu subuh. Di waktu 10 menit akan segera menghentikan aktivitas sahurnya, menggosok gigi untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang bisa jadi membatalkan puasa.
dan juga mandi serta persiapan lainnya untuk melaksanakan sholat subuh. Dapat dibayangkan bila para ulama tidak menetapkan waktu imsak, seorang yang sedang menikmati makan sahur tidak tahu jam berapa waktu subuh tiba. Dia akan kebingungan saat tiba-tiba kumandang azan subuh sementara di mulutnya masih ada makanan yang siap ditelan. Satu hal yang perlu diketahui bahwa waktu imsak hanya ada di Indonesia. Fenomena masjid-masjid dan musola-musola menyuarakan waktu imsak tak ditemui di negara manapun sebagaimana bisa ditemui di beberapa daerah di Indonesia. Inilah kreativitas ulama Nusantara. Adanya waktu imsak adalah bagian dari sikap khas para ulama yang memperhatikan umat dengan perhatian kasih sayang atau dalam bahasa Arab disebut yanhurunal umma bi aini rahmah. Karena sayangnya ulama negeri ini kepada umat, mereka menetapkan waktu imsak demi lebih sempurnanya puasa Ramadan yang dilakukan umat Islam bangsa ini. Wallahu alam. Cukup sekian. Waalaikumsalam.